Dulu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya sudah hadir pada kuliah sore hari ini, dan saya minta maaf juga karena tadi pagi itu saya jadwalnya full, ada rapat jadi tidak bisa sesuai jadwal. Terus tadi ada kendala mati listrik ya, dan laptop saya itu mati gitu, karena lowbat. Jadi materi kuliahnya itu belum saya pindah gitu dari laptop. Jadi nunggu listriknya nyala dulu. Dan saya full screen dulu ya. Jadi topik kita untuk ilmu gizi dasar pada sore hari ini adalah tentang keseimbangan energi ya. Ini saya langsung mulai saja ya karena waktunya sudah sore, biar nanti nggak terlalu malam gitu. Sebelum maghrib semoga sudah bisa selesai materinya. Topiknya adalah tentang keseimbangan energi. Jadi pada kuliah sore hari ini nanti akan kita bahas mengenai definisi energi dan juga keseimbangan energi, kebutuhan energi bagi tubuh atau energy requirement, total energy expenditure, dan komponen dari TEE ini. Lalu nanti akan saya tunjukkan beberapa metode untuk perhitungan energi gitu. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang protein, lemak, dan karbohidrat ya. Jadi ketiga zat gizi tersebut, zat gizi makro itu adalah yang berperan dalam menyumbang energi gitu. Jadi 3 fungsi makanan yang utama itu kalau kita bagi di sini ada sebagai sumber tenaga atau energi, yang kedua sebagai zat pembangun, dan yang ketiga adalah sebagai zat pengatur. Jadi di sini kita akan fokus kepada fungsi makanan untuk sumber energi. Jadi yang berperan ada karbohidrat, ada lemak, dan juga ada protein gitu ya, penyumbang energi utama untuk tubuh kita. Nah, energi sendiri itu apa? Jadi definisi energi itu adalah tenaga ya atau power untuk kita bisa melakukan aktivitas. Nah, energi ini diukur dengan beberapa satuan yang sering dipakai gitu. Jadi ada kilokalori, itu lambangnya kakal atau KCAL. Jadi dia sama, kakal dan KCAL ini hanya bahasa Indo dan bahasa Inggris gitu ya. Lalu ada kalori dengan huruf K besar di sini artinya kalori. Lalu 1 kilokalori itu kalau kita convert ke joule atau ke kilojoule itu 4,184 atau biasanya dibulatkan jadi 4,2 gitu. Jadi biasanya kadang ada yang pakai kalori, ada yang pakai joule gitu ya. Jadi ini perlu diingat, untuk 1 kilokalori itu kalau di-convert ke kilojoule itu menjadi 4,2 gitu. Nah, kalau misalnya kilojoule jadi megajoule itu menjadi 100 kilojoule itu 1 megajoule, atau dibalik ya, 1 megajoule itu adalah setara dengan 100 kilojoule gitu. Nah, di sini maksud dari 1 kalori itu dia setara dengan panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Jadi pengertian atau definisi dari energi itu seperti itu. Nah, terkait konsep keseimbangan energi itu yang perlu diperhatikan adalah kondisi seimbang antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Jadi di sini ada energi intake. Energi intake itu adalah yang masuk. Kalau di tubuh kita itu berasal dari makanan yang kita makan gitu ya. Lalu energi output itu atau disebut juga dengan energy expenditure itu adalah energi yang kita gunakan gitu untuk melakukan aktivitas, baik itu aktivitas di dalam tubuh kita ataupun aktivitas di luar tubuh seperti aktivitas fisik ataupun olahraga ataupun aktivitas yang lain gitu ya yang kita lakukan. Jadi prinsip keseimbangan itu energi intake itu sama dengan energi outputnya, sehingga posisinya itu setara seperti ini. Jadi tidak berat sebelah gitu ya. Misalnya energi intake-nya berlebihan, itu nanti posisinya dia akan miring ya, jadi tidak seimbang gitu. Ketika energi outputnya yang berlebihan tetapi intake-nya tidak dipenuhi, maka nanti dia posisinya akan miring juga ke bagian energi outputnya. Jadi prinsip untuk gizi seimbang adalah energi intake itu seharusnya sesuai dengan energi outputnya. Nah,
Ini menjelaskan lebih lanjut tentang keseimbangan energi tadi. Jadi di sini ada asupan energi dan keluaran energi. Dia harus dalam posisi garis lurus atau seimbang, gitu ya. Nah, energi yang masuk itu berasal dari makanan. Nah, energi dari makanan ini nanti dia di dalam tubuh itu akan istilahnya terkumpul gitu ya dalam sebuah nutrien pool. Jadi nutrien pool ini adalah hasil dari pencernaan zat-zat gizi dari makanan yang siap atau ready to use gitu. Jadi dia adalah yang ready to use sebagai sumber energi di tubuh kita. Jadi misalnya karbohidrat ya bentuknya adalah glukosa di sini. Lalu lemak itu di sini ada asam lemak ya. Lalu kalau protein bentuk yang ready to use-nya adalah asam amino gitu. Jadi nutrien pool ini adalah kumpulan dari zat-zat gizi yang siap digunakan sebagai energi di dalam tubuh kita. Nah, nutrien pool ini dia dipasok juga ya dari cadangan energi kalau misalnya energi dari makanan ini kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita makan lalu ada kelebihan, nah dia akan disimpan sebagai cadangan energi yang dia akan digunakan sewaktu-waktu ketika tubuh kita kekurangan asupan makan sehingga cadangan energi ini dipecah menjadi zat-zat yang bisa dipakai untuk sumber energi masuk ke nutrien pool di sini gitu. Ini dari segi asupan ya, jadi dari segi intake-nya sampai di sini. Kemudian dari nutrien pool ini dia dipakai sama tubuh kita untuk kerja internal dan juga kerja eksternal gitu. Nah, ini ranahnya di sini sudah keluaran energi atau energi output-nya. Jadi energi dari sini dipakai untuk kinerja internal itu maksudnya adalah misalnya proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita, misalnya pernapasan, proses untuk mencerna makanan, proses untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, untuk jantung untuk memompa darah dan sebagainya, itu juga membutuhkan energi gitu. Yang energi yang dibutuhkan itu dari kerja internal itu menghasilkan panas gitu ya, energi panas di dalam tubuh kita, yang mana energi panas ini misalnya dipakai juga untuk menjaga suhu tubuh kita tetap normal gitu. Lalu kalau kerja eksternal ini adalah energi yang digunakan tubuh kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti misalnya olahraga, misalnya kita semua aktivitas ya, jadi tidak hanya olahraga. Jadi misalnya membaca, lalu bersepeda, menyapu ataupun aktivitas yang lain yang melibatkan kinerja-kinerja otot gitu. Jadi itu itu salah satu apa namanya bentuk dari keluaran energi. Jadi ada internal dan ada eksternal. Nah, kita kita ini bahas sebentar ya, mungkin secara summary-nya aja terkait dengan energi metabolisme. Energi metabolisme. Jadi mungkin sebelumnya di kuliah apa ya, karbohidrat itu pernah saya bahas ya, tapi memang tidak mendetail. Jadi di sini sama, di sini intinya gambar ini menjelaskan ringkasan dari metabolisme energi. Jadi sumbernya di sini ada karbohidrat, protein dan lemak. Kalau karbohidrat bentuknya adalah monosakarida ya yang ready to use gitu untuk masuk ke siklus energi. Jadi ada glukosa, fruktosa, galaktosa. Protein itu asam amino, kalau dari lemak itu ada asam lemak dan juga gliserol gitu. Nah, semua zat-zat dalam bentuk sederhana ini mereka masuk ke siklus energi di sini ya. Mulai dari glikolisis, ada siklus asam sitrat di sini dan ada apa namanya sistem yang menggunakan transport elektron di sini ya. Jadi misalnya ini gambarnya ini menunjukkan jalurnya di setiap zat gizi ya. Jadi kuning untuk protein, ungu untuk lipid dan yang hijau untuk karbohidrat gitu. Untuk karbohidrat ini pertama dia masuk ke glukosa 6 fosfat, glikolisis menghasilkan pirufat gitu ya. Pirufatnya masuk diubah menjadi asetil CoA lalu dia masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, di sini dia menghasilkan ATP gitu. ATP ini yang digunakan sebagai energi tubuh. Lalu kalau dari lemak, dia jalurnya asam lemak dan gliserol itu dia masuk juga ke jalur apa asetil CoA ini dia diubah ya di dalam tubuh asam lemaknya ini diubah menjadi asetil CoA yang pada akhirnya masuk juga ke siklus asam sitrat di sini atau siklus Krebs yang akan menghasilkan energi gitu. Nah, asetil CoA ini dia bisa juga jadi arah reaksinya dua arah ya. Asam lemak bisa diubah menjadi asetil CoA dan asetil CoA bisa diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol yang dia bisa masuk lagi gitu. Jadi siklus ini reaksinya dua arah, tidak searah.
Untuk protein, asam aminonya ini kalau asam amino itu kalau di metabolisme lebih lanjut dia menghasilkan full nitrogen ya. Jadi basa-basa nitrogen dari asam amino itu yang akan masuk di metabolisme energi. Jadi ada yang diubah menjadi asam pirufat, lalu nanti jalurnya lanjut ke sini sama menjadi asetil-CoA dan pada akhirnya akan masuk ke siklus asam sitrat gitu. Lalu kalau untuk yang amoniaknya dia diubah masuk ke siklus urea ya, menghasilkan urea. Urea ini nanti akan dikeluarkan dari dalam tubuh gitu. Jadi intinya ketiga sumber energi ini baik dari protein, lemak dan karbohidrat pada akhirnya mereka akan diubah dan menjadi asetil-CoA dan mereka bisa masuk ke siklus asam sitrat. Bersama-sama bisa menghasilkan energi ATP gitu ya. ATP ini adalah energi yang digunakan oleh tubuh kita. Intinya seperti itu. Jadi yang menyumbang energi itu tidak hanya karbohidrat tetapi tiga-tiganya karena jalurnya berbeda pada awalnya tetapi pada akhirnya mereka sama-sama masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs gitu untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita. Itu tadi sekilas ya overview atau summary tentang metabolisme energi yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, lalu energi dari bahan makanan itu bisa diukur gitu dengan cara yang disebut dengan kalorimetri. Jadi energi itu kan satuannya kalori ya. Jadi nama metode pengukurannya adalah kalorimetri gitu. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur energi dari bahan makanan tertentu. Lalu pengukuran kalorimetri ini ada dua jenis. Jadi ada direct kalorimetri atau pengukuran secara langsung dan indirect kalorimetri atau pengukuran secara tidak langsung. Energi dari bahan makanan ini diukur dengan metode direct kalorimetri ya. Yang direct kalorimetri melalui oksidasi bahan makanan di dalam suatu alat yang disebut bom kalorimeter gitu. Jadi alatnya seperti ini yang ada di gambar ini, bom kalorimeter. Jadi di bom kalorimeter ini prinsipnya adalah di sini ada kotak ya, kotak besar. Lalu di dalam sini ada mangkuk ya, ada mangkuk ini atau disebut crucible, tapi ini istilahnya adalah tempat untuk meletakkan sampel makanannya. Jadi yang warna kuning ini adalah sampel makanan. Jadi misalnya kita mau menguji nilai kalori bahan makanan tertentu, nah itu sampel bahan makanannya itu dimasukkan ke sini. Yang kuning ini ya, ini makanan. Lalu di dalamnya ini ada ignition coil ya. Jadi ignition coil ini terhubung dengan ignition wires atau kabel yang bisa dialiri arus listrik untuk memanaskan bahan makanan yang ada di sini sampai terbakar sempurna bahan makanan itu gitu. Ketika bahan makanan ini terbakar sempurna, dia akan menghasilkan panas gitu ya. Nah, panas itu yang bisa menaikkan derajat air. Jadi yang biru ini dia diisi air di kotaknya ini. Ada water di sini ya, ada air, lalu ada heaternya juga di sini. Nah, panas yang masuk ke sini adalah hasil dari pembakaran sampel bahan makanan yang ada di dalam bom kalorimeter ini. Dan kenaikan suhu pada air itu diukur pada termometernya ini. Jadi di sini dipasang termometer untuk mengetahui suhunya. Jadi bisa tahu gitu suhu yang dihasilkan dari pembakaran sempurna bahan makanan ini berapa. Nah, itu yang diukur dan itu menunjukkan nilai kalori dari bahan makanan tersebut. Seperti itu. Prinsip secara singkatnya seperti itu. Nah, dari pengukuran melalui direct calorimetry ini sehingga diperoleh ya kalau karbohidrat itu dia menghasilkan panas 4,1 kalori per gramnya, lemak itu 9,3 dan protein itu 4,1. Inilah asal usul kenapa kita bisa tahu gitu nilai per gram karbohidrat itu berapa, lemak itu berapa dan protein itu berapa. Biasanya kita bulatkan ya, jadi karbohidrat itu 4, lemak itu 9 dan protein itu 4. Nah, itu asal mula pengukurannya itu dari metode ini gitu. Jadi dari direct calorimetry menggunakan alat bom kalorimeter ini. Seperti itu. Kemudian ada nilai energi faali dari makanan gitu. Jadi maksudnya dari energi faali makanan adalah semua energi, maksudnya energi yang terkandung dalam bahan makanan itu tidak 100% bisa dipakai oleh tubuh kita gitu. Karena ada beberapa aspek misalnya persen yang diabsorpsi. Jadi tidak 100% itu akan diabsorpsi gitu ya dari setiap jenis zat gizi ini. Jadi misalnya pati dan glukosa itu 99% dari energinya itu diabsorpsi oleh tubuh kita dan bisa digunakan. Kalau lemak itu 95%, kalau protein itu hanya 92% gitu. Jadi
persen nilai absorpsi ini bisa diketahui dari hasil penelitian terdahulu gitu ya, dari para ahli zaman dulu gitu ya. Ada peneliti yang bernama Atwater ini. Jadi itulah kenapa di sini disebut nilai Atwater. Jadi dari hasil penelitiannya Atwater diketahui bahwa yang bisa digunakan oleh tubuh kita itu hanya sekian persen dari 100% gitu. Sehingga ini perlu diperhitungkan. Selain itu juga ada kehilangan melalui urin gitu ya untuk protein. Jadi protein ini memang energi kasarnya 5,48, tetapi ada kehilangan juga melalui urin sehingga nilai Faali energi ini adalah nilai akhir yang akhirnya bisa kita peroleh gitu dari sumber makanan tersebut. Dan ini dibulatkan dengan faktor Atwater ya. Jadi sekarang diperoleh kalau pati dan glukosa itu memberikan sumbangan kalori 4 kalori per gram, lemak itu 9, protein itu 4, dan alkohol itu 7 gitu. Jadi misalnya ini ya, kalian menghitung nilai Faali, nilai energi Faali makanan, suatu bahan makanan. Itu caranya dikalikan dengan faktor Atwater-nya ini. Jadi nggak pakai yang ini gitu. Kita pakai yang nilai Faalinya. Jadi misalnya 100 gram beras giling mengandung 79,8 gram karbohidrat, 1,2 gram lemak, dan 6,2 gram protein. Lalu kalian disuruh menghitung nilai energi Faali beras giling itu berapa. Nah, itu tinggal dikalikan. Jadi karbohidratnya 79,8 dikalikan 4 di sini ya, karena per gramnya dia menghasilkan 4 kalori. Lalu lemaknya 1,2 dikalikan 9 dan proteinnya dikalikan 4 gitu. Sehingga hasil akhirnya adalah sekian. Dan ini bisa dibulatkan menjadi 355 kalori gitu. Jadi cara menghitung kandungan energi pada suatu bahan makanan itu menggunakan faktor Atwater ini yang sudah merupakan nilai energi Faali dari makanannya, bukan energi kasarnya. Seperti itu. Kebutuhan energi dari makanan itu untuk orang dewasa ya, persentasenya kalau protein itu sekitar 8-10%, lemak itu 25-30%, dan karbohidrat itu antara 45-65% dari energi total gitu. Jadi nanti kalau dijumlahkan semuanya 100%. Itu untuk orang normal ya, dengan kondisi orang dewasa dengan kondisi normal, artinya tidak ada penyakit di situ yang bisa mengubah kebutuhan dari salah satu zat gizi ini gitu. Jadi ini range persentase normal yang harus kita penuhi dari bahan makanan. Nah, dari keperluan tadi, ketika kita distribusikan dalam makanan sehari gitu ya. Jadi makanan sehari misalnya 3 kali makan utama, ada sarapan, makan siang, makan malam, lalu ada selingan gitu ya, selingannya 2 kali, di sini ada snack pagi dan snack sore, itu contoh pendistribusiannya bisa seperti ini. Jadi kan total TEE-nya itu 100% ya. TEE itu energi yang kita butuhkan gitu, energi yang kita butuhkan dalam sehari. Nah, itu 100%. Itu kalau dibagi ke dalam waktu makan bisa seperti ini. Jadi misalnya sarapan dipenuhi 25%, makan siangnya 30%, makan malam 25%, dan sisanya yang 20% didistribusikan ke snack gitu atau ke selingan, makanan selingan. Bisa di pagi sore ataupun misalnya sore malam bisa gitu. Atau kalau misalnya snacknya 3 kali, jadi ada snack malam juga, nah ini tinggal dibagi lagi gitu. Apakah ini sarapannya hanya 20% dan sebagainya. Itu cara untuk menyusun menu makanan ya, jadi seperti itu ditentukan dulu proporsi dari energinya akan disebar berapa persen di setiap waktu makan. Oke, kita lanjut ke kebutuhan energi tubuh atau energy requirement ya. Energy requirement di sini definisinya adalah asupan energi sehari yang kita butuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan juga pemeliharaan jaringan tubuh gitu. Nah, kebutuhan energi seseorang itu tidak sama. Jadi ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi individu. Misalnya umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas fisik gitu. Jadi semakin tinggi tingkat aktivitas fisik, semakin banyak energi yang diperlukan. Lalu kondisi-kondisi khusus, misalnya pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, itu mereka kebutuhannya berbeda karena pada anak-anak ini ada faktor pertumbuhan yang perlu diperhitungkan di situ. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui ini ada peningkatan kebutuhan di luar kebutuhannya sendiri karena ada ini ya, kalau hamil itu ada dia mengandung gitu ya, jadi kebutuhan energinya itu ditambah gitu. Tidak sama dengan orang yang tidak hamil.
Kemudian ibu menyusui juga, karena untuk memproduksi ASI ini membutuhkan energi yang cukup banyak, menyedot energi cukup banyak dari tubuh si ibu gitu. Jadi kebutuhannya itu nanti perhitungannya akan ditambah berapa ratus kalori seperti itu. Yang selanjutnya adalah berat badan. Jadi refleks berat badan ini menunjukkan kecukupan asupan energi ya, tapi bukan mikro nutrien. Jadi bukan vitamin dan mineral. Tidak, kalau vitamin dan mineral jumlah yang dibutuhkan itu sama saja gitu ya, tidak mungkin tidak akan terpengaruh oleh berat badan. Tetapi kalau asupan energi ini jelas terpengaruh oleh berat badan seseorang. Kemudian komposisi tubuh. Komposisi tubuh itu terdiri dari otot dan juga lemak ya. Jadi lean body mass ini LBM, ini maksudnya adalah otot gitu ya, komposisi otot pada tubuh. Lalu fat mass ini atau FM ini adalah komposisi lemak pada tubuh. Jadi yang perlu kita kasih makan itu yang LBM-nya gitu. Jadi kalau fat mass-nya itu kan cadangan. Jadi kalau misalnya orang yang terlalu banyak memiliki massa lemak atau misalnya kegemukan atau obesitas, nah itu dalam menghitung kebutuhan energinya itu harus disesuaikan dengan berat badan idealnya, bukan berat badan dia yang sebenarnya gitu. Sehingga asupan energinya tidak berlebihan. Nah, kemudian untuk orang-orang yang obes atau kegemukan ya, obes, nah itu keperluan energinya juga mungkin sedikit lebih tinggi gitu ya, karena lean body mass-nya dia lebih banyak dan fat mass-nya juga lebih tinggi. Nah, untuk total energy expenditure ini atau total energi yang dibutuhkan dalam satu hari itu komponennya ada 3. Jadi yang menyusun TEE itu ada tiga hal ini ya. Yang pertama ada energi metabolisme basal atau BMR, basal metabolic rate. Lalu yang kedua ada efek termis dari makanan. Ini namanya ada 3 ya, jadi kalian jangan bingung. Ada literatur yang menyebutnya beda-beda, tapi sebenarnya 3 hal ini sama gitu. Ada yang menyebut dengan istilah thermic effect of food atau TEF, lalu diet induced thermogenesis atau DIT, dan specific dynamic action atau SDA. Jadi 3 istilah ini dia sama. Tapi memang di referensi itu bervariasi, ada yang menggunakan istilah TEF, DIT, dan juga SDA gitu. Jadi jangan bingung kalau menemukan istilah-istilah tersebut. Yang komponen ketiga adalah activity thermogenesis atau AT di sini ya. Nah, kita akan lihat nanti masing-masing ini tuh apa gitu. Sebenarnya ini melambangkan energi untuk keperluan apa. Nanti kita akan pelajari satu-satu untuk komponen dari TEE ini. Jadi yang pertama BMR ya, laju metabolisme dasar atau basal metabolic rate. Jadi yang disebut dengan BMR itu adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bisa berfungsi dengan baik gitu, untuk menjalankan proses-proses tubuh yang vital. Ini berkaitan dengan proses-proses internal yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi proses bernapas, peredaran darah, kerja organ, ginjal, pankreas, dan kerja alat-alat tubuh lainnya, serta proses metabolisme yang terjadi di dalam sel gitu, serta energi untuk mempertahankan suhu tubuh. Jadi basal metabolic rate ini adalah energi yang digunakan oleh tubuh kita untuk mempertahankan fungsi-fungsi vital yang terjadi di dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi komponen TEE yang paling besar itu adalah basal metabolic rate ini ya. Jadi ini lebih besar daripada energi yang kita pakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Jadi harus dipenuhi. Basal metabolic rate ini harus dipenuhi dari makanan. Karena kalau misalnya sampai kurang dari BMR ya nanti proses-proses vital yang terjadi di dalam tubuh kita itu akan terganggu karena kekurangan energi. Seperti itu. Nah, berapa keperluan atau berapa kebutuhan energi BMR untuk seseorang itu bisa diukur dan bisa dihitung. Untuk pengukuran BMR ini misalnya dilakukan secara langsung ya, itu harus dilakukan pada pagi hari pada kondisi individu itu istirahat total dan dia tidak makan dalam waktu 12 jam terakhir gitu. Serta kondisi suhu dan lingkungannya nyaman ya, artinya suhunya normal, suhu lingkungannya normal gitu sehingga tidak memicu peningkatan laju metabolisme di dalam tubuh. Nah, BMR ini bisa diukur dengan kalorimetri langsung. Sama ya dengan makanan tadi, jadi dengan bom kalorimetri
ataupun tidak langsung gitu. Kalau secara tidak langsung itu bisa dilakukan perhitungan melalui respiratory quotient di sini atau RQ. Kita akan lihat satu-satu metodenya untuk mengukur basal metabolic rate ini. Jadi kalau basal metabolic rate itu ini ya, ibaratnya kita tidak ngapa-ngapain gitu ya, kita seharian tidur, itu energi basal itu tetap berjalan gitu. Jadi proses di dalam tubuh kita itu kan selalu berjalan ya, bernapas, lalu memompa darah, lalu apa namanya, proses pencernaan dan lain-lain. Jadi kalaupun kita seharian tidak melakukan apa-apa, istilahnya cuma tiduran, nah itu tetap harus butuh energi yang dipakai untuk proses-proses vital dalam tubuh itu. Seperti itu. Nah, ini untuk metode yang pertama untuk mengukur BMR itu ada direct calorimetry ya, sama mirip sih dengan yang makanan tadi, tetapi ya alatnya berbeda ya. Nah, namun direct calorimetry ini dia sangat specialized ya, dan alatnya itu mahal gitu, karena butuh bom kalorimeter yang besar gitu untuk bisa memasukkan seorang manusia ke dalamnya gitu. Lalu individu yang diukur BMR-nya ini dia harus dimonitor di dalam suatu ruangan, ruangan kalorimetri ini yang sudah disusun sedemikian rupa gitu, dan orang ini di dalamnya bisa diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dengan level sedang atau moderate di sini. Nah, dari situ nanti dipantau dan bisa diukur energi yang digunakan dalam bentuk panas gitu. Tetapi metode ini tidak menyediakan informasi mengenai jenis energi apa yang dioksidasi gitu. Jadi hanya bisa mendeteksi berapa energi yang dikeluarkan dari individu yang diukur itu melalui panas yang dihasilkan. Dan metode ini tidak merepresentasikan kondisi pada kehidupan sebenarnya gitu. Karena apa? Nih kalian lihat gambarnya. Jadi seperti ini. Jadi metodenya ini sangat mahal ya, dan butuh setting atau butuh tempat khusus. Jadi ini ada kalorimetri ya, ruangan kalorimetri yang besar gitu. Manusia nanti atau individu yang akan diukur BMR-nya atau TEE-nya itu nanti masuk ke situ, masuk ke ruangan itu, nanti dimonitor gitu. Nah, jadi di ruangan itu nanti bisa di apa namanya, diukur panas yang dihasilkan dari individu tersebut. Jadi di sini human calorimeter ya. Nanti di sini ada termometernya juga, ada heat exchanger atau apa ya, heat exchanger yang bisa mengalirkan panas gitu. Lalu ada suplai oksigen di sini ya yang dimasukkan biar dia bisa bernafas dengan normal. Jadi ada saluran untuk oksigennya masuk dan juga untuk mengeluarkan apa namanya CO2 ya. Ada CO2 absorbernya di sini. Lalu ada cooling circuitnya juga. Jadi ini alatnya sangat kompleks dan mahal ya, mahal gitu. Untuk bisa mengukur secara langsung the body's rate of energy metabolism atau panas yang dihasilkan oleh tubuh gitu. Dan metode ini dulu dilakukan ya di penelitian-penelitian awal gitu, sehingga sekarang kita sudah bisa tahu kan cara menghitung energi itu dengan rumus seperti apa. Nah, dulu asal mulanya penelitiannya seperti ini gitu. Jadi menggunakan metode secara langsung untuk benar-benar mengetahui berapa sih panas yang dihasilkan dengan aktivitas seperti ini gitu. Nah, ini contoh yang lainnya. Jadi misalnya si individu ini dia disuruh melakukan aktivitas tertentu gitu ya. Lalu nanti diukur panas yang dihasilkan berapa. Nah, itu berarti energi yang dibutuhkan atau energi yang dikeluarkan ketika kita melakukan aktivitas tertentu. Seperti itu. Itu kalau diukurnya secara langsung. Ada metode yang lebih praktis untuk mengukur berapa sih energi yang dikeluarkan ketika kita melakukan aktivitas tertentu. Nah, itu dengan indirect calorimetry atau kalorimetri secara tidak langsung. Nah, ini lebih banyak digunakan ya karena tidak terlalu mahal, maksudnya tidak membutuhkan tempat isolasi seperti tadi ya. Jadi tidak ribet gitu. Lalu perhitungannya ini didasarkan pada konsumsi oksigen dan juga produksi karbon dioksida gitu. Nanti ini diukur dan dihitung dalam waktu yang sudah diberikan. Nah, biasanya nanti subjek yang dites itu mereka disuruh bernapas melalui ini ya, mouthpiece with nose clips di sini, melalui semacam alat inilah. Saya nggak tahu namanya apa ini.
kayak masker ya, seperti masker gitu, seperti masker oksigen gitu. Nanti bernapas melalui itu sehingga bisa diukur di alatnya. Berapa oksigen yang diserap dan karbon dioksida yang dihasilkan gitu. Nah, nanti dari sini nanti akan bisa terukur jumlah oksigen dan CO2-nya. Nanti bisa dihitung RQ-nya atau respiratory quotient-nya. Jadi nilai konstan pada respiratory quotient ini adalah 0,85 ya. Nah, ini diperoleh juga dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak zaman dulu gitu. Untuk yang digunakan untuk mengubah oksigen, konsumsi oksigen menjadi energi. Nah, ini kelebihannya adalah subjeknya bisa lebih mudah untuk mobilitas ya, karena dia tidak dimasukkan ke dalam chamber tadi. Jadi dia bisa lebih leluasa dan lebih murah tentunya. Protokolnya tidak terlalu ketat seperti yang ada di kalorimeter bom tadi gitu. Jadi ini bisa lebih fleksibel dan lebih bebas ya subjeknya yang dites. Nah, ini cara untuk menghitung respiratory quotient dari metode indirect calorimetry. Jadi intinya adalah menghitung rasio karbon dioksida dan juga oksigen yang dikonsumsi. Jadi rumusnya seperti ini. Volume dari karbon dioksida yang dihasilkan ini dibagi dengan volume oksigen yang dikonsumsi. Nah, jumlah ini bisa diketahui melalui alatnya tadi. Gitu. Dari hasil penelitian sebelumnya ini diperoleh ya, kalau RQ valus atau nilai respiratory quotient ini untuk karbohidrat 1, untuk makanan yang campuran ya mixed diet itu rata-rata tadi 0,85 konstannya, kalau protein 0,82 dan kalau lemak itu 0,7. Keton kurang dari sama dengan 0,65. Nah, ini alasannya the RQ atau respiratory quotient ini untuk karbohidrat ini 1 karena jumlah dari molekul karbon dioksida yang diproduksi ini setara dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi. Sehingga dia nilainya 1. RQ pada manusia ini sekitar 0,85 tadi ya. Artinya di situ kalau misalnya nilai RQ-nya ini lebih dari 1, itu berhubungan dengan sintesis lemak gitu ya, atau pembentukan lemak. Dan juga adanya intake karbohidrat ataupun total kalori intake yang berlebihan. Kalau misalnya RQ-nya 1 artinya ada kelebihan asupan kalori, intinya gitu. Kalau misalnya RQ-nya rendah artinya kurang dari 1, itu mungkin akan menggambarkan kondisi asupan gizi yang kurang. Jadi gitu. Jadi kalau 0,85 ini ya dia normal ya, masih normal untuk manusia sekitar itu untuk keseimbangan energi. Kalau misalnya dia lebih dari 1, artinya dia kelebihan asupan. Kalau RQ-nya lebih kurang dari ini, lebih rendah lagi, artinya mungkin ada kondisi asupan yang kurang, asupan energi yang kurang. Intinya seperti itu. Nah, itu tadi metode untuk mengukur basal metabolic rate ya. Lalu tadi sudah saya sampaikan kalau BMR ini setiap orang itu beda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya di sini umur gitu ya. Semakin tinggi umur, ini semakin rendah BMR-nya. Oh ya, untuk BMR ini ada istilah lain juga ya, REE gitu. Jadi jangan bingung. Jadi memang di pembahasan energi ini banyak sekali istilah-istilah yang digunakan gitu. Tetapi jangan bingung. Kalau misalnya kalian menemukan istilah REE di literatur, ini singkatan dari resting energy expenditure. Kalau ini basal metabolic rate. Jadi ini exchangeable ya, maksudnya bisa digunakan BMR dan REE ini sama saja gitu. Semakin tinggi umur, nah itu basal metabolisme rate-nya semakin turun. Begitu juga ketika komposisi tubuhnya itu kurus gitu ya, atau tidak terlalu banyak lemaknya, dia juga lebih rendah untuk BMR-nya. Tapi lebih efektif gitu. Artinya dia lebih efektif dalam menggunakan energi. Yang kedua adalah komposisi tubuh. Jadi ketika fat free mass ini FFM ini fat free mass ya. Jadi massa yang bebas lemak gitu, yang tidak terlalu banyak mengandung lemak gitu ya. Ketika fat free mass-nya naik, artinya banyakan otot gitu, komposisi tubuhnya banyakan otot, maka metabolismenya juga akan lebih tinggi. Karena otot itu dia
melakukan aktivitas gitu ya, di situ ada pembakaran dan penggunaan energi oleh otot, sehingga ketika seseorang itu komposisi tubuhnya lebih banyak ototnya, itu otomatis energi metaboliknya dia juga lebih tinggi yang diperlukan. Lalu ada body size, antara yang bertubuh besar dan kecil tentu beda ya. Lalu tinggi, pendek itu juga akan mempengaruhi anak yang obes dan non obes. Lalu iklim atau climate di sini kalau tropis dia tentunya akan lebih tinggi gitu ya dibandingkan mungkin yang kondisi iklimnya tidak 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 terlalu panas atau misalnya subtropis gitu. Karena kondisi iklim atau cuaca atau panas di lingkungan itu juga akan mempengaruhi rate metabolisme seseorang. Lalu jenis kelamin ini tentu mempengaruhi, di sini ada perbedaan ukuran dan komposisi tubuh ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang membuat jenis kelamin ini mempengaruhi basal metabolisme rate yang diperlukan itu. Lalu aging atau penuaan itu tentu ya berhubungan dengan umur tadi. Status hormon itu juga mempengaruhi misalnya laju metaboliknya, misalnya ada gangguan di endokrin, misalnya ada gangguan di hormon tiroid ya, apakah dia hipo atau hipertiroid. Kalau misalnya hipertiroid ini biasanya ditandai dengan laju BMR yang sangat tinggi. Kalau hipo dia rendah gitu. Lalu misalnya siklus menstruasi, penggunaan epinefrin, kondisi pada kehamilan itu kan terjadi perubahan hormonal yang luar biasa di situ. Jadi itu juga akan mempengaruhi basal metabolic rate. Lalu ada suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini misalnya dalam kondisi demam, kalau suhu tubuh normal itu kan sampai 37 ya, 36,5 sampai 37 gitu ya normal. Ketika demam, kenaikan 1 derajat di atas 37 ini akan terjadi kenaikan kebutuhan BMR sebanyak 13% gitu. Lalu faktor lain misalnya kandungan kafein, nikotin dan alkohol ini akan meningkatkan BMR. Lalu kondisi stres, kondisi sakit, kondisi lain misalnya bulimia gitu ya, bulimia nervosa itu kelainan gangguan pola makan. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi kebutuhan BMR kita di sini. Jadi setiap individu itu bisa berbeda kebutuhannya. Nah, ini sebagian sudah disebutkan sih tadi beberapa faktor yang bisa meningkatkan metabolic rate dan yang menurunkan metabolic rate. Ini nanti tinggal di-review sendiri saja. Sebagian sudah saya sebutkan sebelumnya. Begitu, kita lanjut ke cara perhitungan BMR ini ya. Jadi di BMR ini basal metabolic rate atau energi metabolisme basal ini bisa dihitung, bisa kita hitung gitu. Ada beberapa rumus yang biasa dipakai untuk menghitung BMR seseorang. Yang pertama Harris Benedict ya. Jadi ini sudah dari lama banget, jadi dari 1909. Nah, ini sejarahnya dari penelitian-penelitian yang menggunakan bom kalorimeter tadi ya, sehingga mereka bisa memperoleh angka-angka ini gitu untuk menghitung BMR. Nah, sekarang kita tinggal pakai aja gitu, tidak perlu mencari angkanya sendiri. Sudah ada dari hasil penelitian terdahulu. Jadi misalnya kalau pakai rumus Harris Benedict, itu laki-laki dan perempuan rumusnya beda ya. Jadi nanti kalian tinggal masukkan rumus ini, lalu dimasukkan di sini berat badannya berapa dalam kilogram, tinggi badannya berapa dalam sentimeter, dan umurnya berapa dalam tahun. Jadi ada 3 hal itu yang diperhitungkan untuk menghitung BMR dengan rumus Harris Benedict. Itu berat badan, tinggi badan, dan umur. Kalian juga bisa menghitung kebutuhan kalian sendiri berapa BMR-nya, itu tinggal masukkan ke rumus ini. Tetapi rumus Harris Benedict ini dia agak overestimate ya untuk individu yang normal dan obes gitu. Overestimate itu maksudnya hasil perhitungan energi BMR-nya ini sedikit lebih tinggi gitu daripada yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi ada kecenderungan ke situ untuk rumus dari Harris Benedict ini. Tapi masih tetap digunakan sih ini. Maksudnya masih banyak dipakai juga untuk menghitung BMR gitu. Selain Harris Benedict itu ada rumus lain juga yang bisa dipakai. Misalnya dari FAO, WHO, UNO ini ya tahun 1985. Jadi ini lebih baru daripada Harris Benedict. Kalau dari rumus FAO ini dia mengkategorikan berdasarkan kelompok umur. Jadi kita bisa menghitung BMR-nya disesuaikan dengan kelompok umurnya dan juga jenis kelaminnya. Jadi misalnya seorang perempuan berusia 17 tahun, sorry ya, ini kayaknya 10 sampai 17 atau 15 ya, saya
Bentar saya cek. Nanti saya cek dulu. Tapi ini kayaknya salah ini. Soalnya ini cuma sampai 15 terus ini 18. Nah, jadi misalnya 15 tahun ya, kita pakai 15 tahun misalnya. Perempuan, berarti kalian tinggal pakai rumus E yang ini. Dicari kelompok umurnya berapa, lalu jenis kelaminnya apa, lalu bisa pakai di sini. Nah, pada rumus ini yang diperhitungkan hanya berat badan saja. Jadi tinggal dimasukkan berat badannya berapa, dikalikan dengan angka yang ada di sini, lalu ditambah ataupun dikurang dengan konstan, angka konstan yang ada di rumus ini. Gitu. Metode yang ketiga itu ada rumus dari Mifflin ya. Kalau rumus dari Mifflin ini dia paling akurat untuk individu normal dan obes gitu. Jadi ketika status gizi kita normal ataupun obes atau kegemukan, nah itu lebih akurat pakai rumus dari Mifflin ini gitu. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi di situ mempertimbangkan berat badan aktual, lalu dalam kilogram ya. Berat badan aktual itu maksudnya adalah berat badan kita saat ini, real time gitu. Jadi bukan berat badan yang sudah diukur dalam waktu yang lama. Jadi kalau bisa berat badan saat ini, lalu tinggi badannya dalam sentimeter dan usia juga. Jadi ini sama dengan Haris Benedik ya, menggunakan berat badan, tinggi badan, dan usia. Tetapi yang membedakan di sini adalah konstan, angka konstannya gitu. Karena penelitiannya beda, subjeknya yang mereka gunakan beda gitu ya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk kita menghitung kebutuhan basal metabolic rate. Ada juga metode yang lebih gampang, tapi ini krut ya, artinya dia hanya menaksir gitu, secara kasar. Jadi tidak mungkin kalau kalian bandingkan nanti, misalnya kalian menghitung BMR menggunakan beberapa rumus ini, hasilnya mungkin akan terpaut beberapa angka gitu. Tapi nggak apa-apa, memang seperti itu karena angka yang dipakai itu beda ya dari hasil penelitian yang berbeda. Tetapi pasti masih tidak terlalu signifikan lah istilahnya bedanya, paling hanya beda berapa angka gitu ya. Misalnya 1.200 berapa dan 1.200 berapa gitu. Jadi perbedaannya itu tidak sampai level ratusan gitu, paling hanya puluhan saja. Kalau pakai metode perkiraan kasar, nah ini ngitungnya gampang. Jadi kalau laki-laki itu tinggal 1 kilogram berat badan per 1 kalori per kilogram berat badan kalikan 24 jam. Kalau perempuan itu bisa pakai range yang 1 kalori ataupun 0,9 kalori per berat badannya dikalikan 24 jam. Jadi ini hanya untuk menaksir saja kalau yang perkiraan kasar ini. Yang selanjutnya ada dari Scofield ya, ini tahunnya sama dengan FAO tadi 85. Jadi memang pada tahun-tahun itu gitu ya, para ilmuwan itu baru mengembangkan metode-metode untuk menghitung keperluan energi untuk tubuh kita. Jadi memang banyak sekali metode yang muncul pada saat itu yang bisa digunakan untuk menghitung BMR. Ini juga berdasarkan umur juga, dari 18 sampai lebih dari 60 tahun, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin juga. Jadi nanti tinggal dipakai yang mana. Oke, itu untuk BMR. Itu cara menghitung BMR. Nah, tetapi BMR tadi baru kepentingan untuk metabolisme basal ya. Kalau kita menghitung TEE atau keperluan energi kita secara keseluruhan dalam satu hari, itu harus menghitung yang lain juga. Di sini komponen yang kedua, komponen TEE yang kedua yaitu activity thermogenesis atau AT, disingkat AT. AT ini adalah energi yang diperlukan untuk aktivitas fisik di luar metabolisme basal. Jadi semua gerakan yang dilakukan oleh otot dan sistem penunjang gitu. Jadi misalnya energi yang kegiatan yang kita lakukan sehari-hari lah istilahnya gitu. Banyaknya energi yang diperlukan untuk aktivitas ini tentunya ditentukan atau dipengaruhi oleh seberapa banyak otot yang bergerak untuk melakukan aktivitas itu, lalu durasi aktivitasnya, dan intensitas pekerjaannya. Jadi apakah pekerjaannya itu berat, membutuhkan energi yang lebih banyak, atau pekerjaan ringan gitu ya, misalnya menulis, lalu membaca, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu melibatkan banyak kinerja otot gitu ya. Jadi ada intensitasnya itu ada ringan, sedang, dan juga berat. Nah, itu akan mempengaruhi berapa energi yang kita perlukan untuk aktivitas. Ukuran tubuh juga akan mempengaruhi ya, karena orang yang gemuk itu mereka menggunakan energi yang lebih banyak untuk melakukan suatu aktivitas dibanding orang yang kurus gitu.
Jadi misalnya aktivitasnya sama, antara orang yang gemuk dan kurus itu akan banyak energinya yang gemuk gitu, karena mereka butuh effort yang lebih gitu ya istilahnya untuk menggunakan tubuhnya untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, ini beberapa contoh energi yang digunakan pada beberapa jenis aktivitas. Jadi misalnya bersepeda cepat itu akan membakar sebanyak 7,6 kalori per kilogram per jam. Jadi tinggal dihitung aja misalnya berat badannya 40 kilo, ya berarti misalnya bersepeda selama 2 jam, dan orang itu berat badannya 40 kilo. Berarti ngitungnya 7,6 kalori ini dikalikan dengan 40 kilo, dikalikan berapa lama? Jadi 2 jam. Nah, itulah energi yang digunakan untuk bersepeda pada orang tersebut. Caranya begitu, cara ngitungnya di sini. Jadi tinggal disesuaikan. Nah, ini tidak saya masukkan semuanya ya, karena ada banyak jenis aktivitasnya ini ada banyak sekali. Jadi kalian bisa mencari faktor energinya ini, nilai energi yang sudah diketahui ini, bisa cari di referensi-referensi yang lain gitu. Jadi di sini ada beberapa aktivitas termasuk tiduran aja itu butuh energi ya. Tapi hanya sedikit, jadi tidak signifikan untuk membakar energi. Kalau kita tiduran itu hanya 0,1 kalori per kilogram berat badan per jam. Jadi, beda kalau misalnya kita berlari. Nah, berlari itu dia menghasilkan butuh atau membakar gitu ya, membakar 7 kalori per kilogram berat badan per jamnya. Gitu. Itu komponen yang kedua. Nah, sekarang kita bicara untuk komponen TEE yang ketiga. Ada efek termis makanan atau TEF atau SDA gitu ya. Nah, ini adalah pengaruh termis makanan, maksudnya adalah energi yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mencerna makanan, menyerap zat gizi, dan memetabolisme zat gizi yang menghasilkan energi gitu. Jadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan proses pencernaan makanan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan TEF atau SDA. Itu kan juga butuh energi gitu ya. Ini di luar energi basal. SDA ini besarnya tergantung pada jumlah energi yang dikonsumsi dari makanan gitu ya. Jadi kurang lebih 10% kebutuhan energi untuk metabolisme basal dan juga dari aktivitas fisik. Tetapi dalam perhitungan TEE atau kalau pas kita ngitung kebutuhan energi per hari, energi total, itu SDA ini bisa diabaikan. Artinya tidak perlu diperhitungkan untuk menghitung TEE karena kontribusi keperluan energi yang dibutuhkan di situ terlalu kecil gitu. Jadi tidak signifikan istilahnya untuk dihitung. Jadi misalnya diabaikan ini tidak masalah. Jadi biasanya kalau ngitung TEE itu yang dimasukkan hanya basal metabolisme rate yang BMR tadi dan aktivitas gitu. Kalau SDA-nya biasanya tidak dihitung. Kalau misalnya kondisi pada orang sakit itu ditambah satu lagi faktor stres dari penyakitnya. Tapi kalau pada kondisi orang sehat, faktor stres itu satu angkanya, jadi tidak perlu dihitung. Tinggal hanya menjumlahkan BMR-nya dan juga faktor aktivitas fisiknya. Nah ini ya, jadi cara untuk menaksir kebutuhan energi total atau TEE per hari, itu dilihat dari BMR-nya, aktivitas fisik, dan SDA. Tapi ini bisa diabaikan gitu. Nah, untuk TE ini berbeda pada setiap orang ya, tergantung faktor-faktor tadi yang sudah saya sebutkan. Lalu energi untuk aktivitas fisik itu ditaksir menggunakan faktor aktivitas sesuai berat ringannya aktivitas. Apakah aktivitasnya itu kategorinya berat, sedang, dan ringan. Jadi, untuk menghitung TEE, energi untuk aktivitas fisik ini tidak pakai yang tadi, tidak menggunakan yang ini. Kalau ini kan sudah dalam bentuk kalori ya, tidak pakai ini gitu. Karena terlalu detail, kalau pakai ini terlalu rumit ngitungnya. Misalnya aktivitasnya beda-beda, nanti kita harus ngitung satu-satu gitu. Nggak mungkin kan, misalnya satu hari kita akan menghitung kebutuhan. Lalu aktivitas yang dipakai ini banyak sekali. Misalnya dalam satu hari kita bersepeda, kita mencuci piring, kita duduk, kita tidur gitu ya. Kita berlari, menyanyi, dan lain sebagainya. Kalau harus dihitung satu-satu itu terlalu rumit. Sehingga untuk menghitung TE itu tidak menggunakan ini. Tetapi kita menggunakan angka yang disebut dengan faktor aktivitas di sini. Nah, faktor aktivitas itu ada kategorinya. Jadi, untuk kelompok aktivitas ringan, sedang, dan berat. Nah, ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya. Ini sumbernya dari FAO juga tahun 85. Faktor aktivitasnya ini
seperti yang ada di tabel ini ya. Jadi misalnya aktivitas ringan itu di sini jenis kegiatannya kira-kira ya 75% dari waktu kita dalam sehari itu hanya digunakan untuk duduk atau berdiri, lalu 25%-nya untuk berdiri atau bergerak dan sebagainya di sini. Ada kategorinya. Semakin tinggi intensitasnya tentu faktor aktivitasnya ini semakin banyak gitu. Jadi kita hanya perlu menggunakan faktor aktivitas ini dan dikalikan dengan BMR-nya. Ini saya kasih contoh ya di sini. Nanti di slide selanjutnya ada contohnya. Lalu untuk kecukupan energi bagi bayi, anak dan juga remaja, nah itu ada perbedaan karena pada bayi dan anak itu butuh untuk pertumbuhan dan untuk bermain. Sedangkan untuk remaja itu ada pertumbuhan juga dan juga aktivitas fisik yang lebih tinggi gitu. Jadi faktor aktivitasnya untuk remaja ya itu lebih tinggi gitu. Jadi ini ada juga di tabel ini untuk laki-laki dan perempuan faktor aktivitasnya seperti yang ada di tabel. Nah, ini sumbernya dari FAO. FAO juga tahun 85. Mungkin nanti kalian akan bisa menemukan angka yang berbeda ketika menggunakan referensi yang berbeda gitu. Jadi misalnya faktor aktivitas ya. Misalnya yang tadi. Jadi misalnya aktivitas ringan, ini kan range-nya antara 1,55 dan 1,56 untuk laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin kalian bisa menemukan angka yang berbeda jika kalian menggunakan referensi yang berbeda gitu. Karena ini yang saya masukkan di slide ini dari FAO WHO ini. Kalau kalian menemukan referensi yang berbeda, itu nggak masalah gitu. Asalkan ada buktinya, ada referensinya, itu tidak apa-apa. Jadi angka ini bisa bervariasi. Yang penting ada sumbernya, ada sumber penelitiannya gitu. Nah, ini contoh untuk menghitung ya. Jadi misalnya disuruh menghitung kebutuhan energi sehari pada seorang mahasiswa laki-laki berusia 20 tahun dengan berat badan 65 kg yang melakukan aktivitas ringan. Nah, itu yang pertama kita hitung dulu BMR-nya berapa gitu. Untuk menghitung BMR, kita bisa pakai rumus-rumus yang tadi ya. Ada Harris-Benedict, ada FAO, ada Mifflin, ada Schofield gitu. Nah, ini saya contohkan di sini pakai yang dari FAO. Jadi tinggal dilihat usia 20 tahun itu rumusnya yang mana gitu. Jadi rumusnya yang ini dikalikan berat badan ya, berat badannya dimasukkan. Nah, ini ketemu BMR-nya. Jadi BMR dia adalah 1674 kalori. Ingat, BMR ini belum angka final ya. Jadi ini hanya BMR saja. Untuk menghitung TEE, kita masih perlu memperhitungkan aktivitasnya. Nah, di sini aktivitasnya ringan. Jadi kalau aktivitasnya ringan, itu tinggal dikalikan dengan faktor aktivitas tadi, yang ringan tadi. Nah, kita lihat di tabel tadi ya yang sebelumnya, untuk aktivitas ringan, jenis kelamin laki-laki itu adalah 1,56 kalikan BMR. Jadi ini tinggal dikalikan hasil perhitungan BMR-nya di sini. Sehingga akan ketemu kebutuhan energi total dalam satu hari, atau ini adalah TE-nya. Jadi hasilnya adalah 2.611 kilokalori. Seperti itu. Ini cara ngitungnya. Ini ingat ya, ini pada kondisi orang sehat ya. Jadi tidak ada faktor stres di sini karena dia orang sehat. Kalau orang sakit nanti beda lagi. Tetapi skop pada saya batasi skop pada ilmu gizi dasar ini kita baru menghitung pada orang sehat dulu gitu. Jadi belum masuk ke orang yang sakit. Nah, kalau tadi sebelumnya sempat saya singgung ya, orang-orang dengan status gizi yang berbeda itu kebutuhannya berbeda. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tahu status gizi seseorang? Nah, itu ada rumusnya menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan gitu. Jadi, hasil dari IMT ini nanti kita bisa tahu status gizinya apa. Nah, ini berdasarkan beberapa sumber, itu dibedakan cut-off-nya antara populasi orang Eropa, Asia, dan dari Depkes itu mengeluarkan untuk orang Indonesia gitu. Jadi kita bisa pakai yang Asia ataupun yang Indonesia, seperti itu. Kalau saya sih lebih cenderung suka pakai yang Asia ya, karena cut-off-nya di sini lebih strict gitu, lebih sempit. Jadi untuk menghindari overweight itu bisa pakai yang ini. Tapi kalau mau pakai yang Indonesia juga nggak apa-apa. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang Asia misalnya.
kalau hasil perhitungan IMT-nya ini kurang dari 18,5, maka dia status gizinya berat badannya kurang gitu. Kalau misalnya status gizinya normal, itu harusnya range IMT-nya ini ada di antara 18,5 sampai 22,9 dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa hitung, bisa praktek pada diri sendiri ya. Kalian coba hitung IMT kalian itu berapa. Nanti kalian bisa tahu status gizi kalian itu normal atau kurus atau gemuk atau beresiko untuk gemuk gitu. Oke, mungkin itu untuk perhitungan energi ya. Sebentar. Untuk rumus-rumus perhitungan energi gitu. Nah, selain itu ada rekomendasi asupan zat gizi atau nutrient reference gitu ya. Jadi ada beberapa panduan atau pedoman yang kita pakai atau yang kita gunakan untuk bisa mengetahui bahwa asupan kita itu cukup untuk memastikan bahwa asupan energi suatu populasi itu sudah memenuhi standar atau belum gitu. Jadi ada banyak sekali di sini. Contohnya ada EAR, Estimated Average Requirement. Kalau di Indonesia kita pakai ini, ada angka kecukupan gizi, AKG ya. Lalu ada Recommended Dietary Allowance, RDA, ada RNI. Ini dipakai global ya, jadi tidak hanya di Indonesia saja gitu maksudnya. Karena populasinya yang digunakan ini beda-beda pada penelitiannya, jadi kita masih bisa sih pakai RDA ini juga masih bisa. Tapi kalau di Indonesia kita punya sendiri namanya AKG, jadi angka kecukupan gizi populasi. Jadi di situ ada umurnya berapa, kebutuhan energinya berapa, protein, lemak, dan karbohidrat, dan vitamin mineral gitu. Jadi kalian nanti bisa coba searching yang terbaru itu kalau nggak salah tahun 2019. Jadi AKG 2019 gitu. Nanti akan ketemu. Kayaknya sudah available di internet ya, maksudnya dia open access, jadi bisa kita download PDF-nya. Lalu ada juga RDI atau Recommended Dietary Intake, ada RDV, DRI, LRNI. Jadi memang ada banyak sekali ini yang berlaku, baik di Indonesia maupun berlaku secara internasional. Seperti itu. Lalu ada yang namanya UL atau di sini Safe Upper Level ya, upper level. Ini untuk memberikan batasan berapa sih zat gizi maksimum yang bisa ditoleransi oleh tubuh kita gitu sebelum zat gizi ini berubah menjadi toksik kalau kelebihan. Nah, itu namanya upper level. Jadi dia memberikan batas jumlah maksimal yang bisa kita konsumsi untuk menjaga tubuh tetap sehat gitu. Lalu ada adequate intake juga. Nah, ini saya berikan gambaran ininya ya. Mana sih yang harusnya kita pakai gitu. Jadi cara penggunaannya, karena tadi ada banyak sekali rekomendasinya, cara menggunakannya itu harus disesuaikan atau spesifik pada kelompok tertentu gitu ya, dan konsumsi diet tertentu. Jadi misalnya rekomendasi diet yang berlaku di US misalnya ya, untuk orang kulit putih dengan ras Kaukasia, itu akan berbeda dengan angka kecukupan yang berlaku untuk orang dengan ras Asia misalnya, karena di situ ada perbedaan postur tubuh, perbedaan komposisi tubuh, dan lain sebagainya, sehingga kita perlu tahu rekomendasi itu cocok dipakai untuk kelompok yang mana gitu. Yang kedua, itu mengacu pada rata-rata kebutuhan sehari dalam periode waktu yang masuk akal gitu. Lalu menjaga kesehatan bagi orang sehat, pola diet umum, mengabaikan, jadi rekomendasi tadi mengabaikan interaksi zat gizi ya. Dia hanya memberikan berapa sih kecukupan secara umum untuk energi, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya pada kondisi orang yang memiliki kesehatan normal, artinya di situ tidak ada penyakit. Lalu asupan kecukupan energi dan juga zat gizinya. Nah ini ya, jadi application to individual atau application with groups. Jadi bisa rekomendasi tadi bisa dipakai untuk keperluan individu ataupun untuk kelompok orang, sekelompok orang atau populasi gitu. Jadi misalnya EAR, estimated apa tadi saya lupa. Saya aja lupa loh, nggak hafal saking banyaknya. Estimated average requirement ya. Kebutuhan rata-rata yang diperkirakan gitu. Kebutuhan rata-rata yang diperkirakan. Itu digunakan untuk memeriksa kemungkinan bahwa
konsumsi yang biasanya dikonsumsi oleh seseorang itu inadequate di sini. Jadi tidak adekuat gitu. Kalau di dalam grup ya diterapkan pada sekelompok orang atau populasi. Kalau RDA, Recommended Dietary Allowance, itu adalah asupan biasanya yang digunakan oleh individu atau misalnya di atas RDA gitu yang memiliki kemungkinan rendah akan inadekuasi. Jadi misalnya kita konsumsi sesuai RDA, ini kemungkinan besar kita tidak akan mengalami kekurangan. Pengertiannya seperti itu. Jadi kalau kita merujuk pada RDA, jumlah yang ada di RDA, ya itu probability untuk kekurangan zat gizi itu kecil ya. Jadi paling enggak sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu. Lalu kalau AI ya, adequate intake, ini biasanya dipakai untuk asupan pada individu ya, yang pada saat itu tidak ada bukti yang distandarkan di RDA. Jadi misalnya zat gizi tertentu, berapa sih kebutuhan, misalnya saya kasih contoh misalnya selenium gitu, mineral selenium. Misalnya rekomendasi kebutuhan selenium per hari itu tidak ada di RDA, belum ada di RDA. Nah, itu bisa ditentukan dengan AI, dengan menggunakan AI gitu. Jadi kalau misalnya belum ada bukti yang cukup yang sudah di-set pada RDA ini, kita bisa pakai AI untuk zat-zat gizi tertentu. Lalu kalau UL, upper level, seperti tadi yang saya jelaskan, jadi dia memberikan batasan maksimum berapa sih yang masih aman untuk dikonsumsi oleh seseorang untuk menghindari efek samping dari kelebihan gitu. Nah, ini penjelasannya juga untuk EAR ya. Jadi tidak semua metode tadi saya jelaskan, tapi hanya beberapa yang mungkin sering digunakan dia. Jadi kalau EAR itu dia melihat angka tengah atau median dari kecukupan energi dan zat gizi yang terdistribusi normal pada populasi gitu. Jadi nanti saya tunjukkan gambarnya, mungkin akan lebih mudah dimengerti. EAR ini rekomendasinya berdasarkan ini ya, jumlah zat gizi yang diperkirakan bisa memenuhi kecukupan zat gizi setengah dari jumlah populasi gitu. Sehingga kalau kita merujuk pada EAR ya, kemungkinan setengah dari populasi itu akan tercukupi kebutuhan gizinya berdasarkan tingkat usia dan juga kelompok jenis kelamin gitu. Lalu yang selanjutnya ada RDA, RNI, AKG di sini ya. AKG ini yang kita pakai di Indonesia. Itu di situ sudah ada beberapa rekomendasi kecukupan zat-zat gizi berdasarkan kelompok usia dan juga jenis kelamin juga, adequate intake dan UL. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, contohnya grafiknya seperti ini. Jadi misalnya kita menggunakan EAR, Estimated Average Requirement, itu setengah dari populasi itu ya. Jadi dia mendasarkan rekomendasinya pada kebutuhan dari setengah dari populasi itu sudah tercukupi gitu. Kalau RNI dia posisinya di sini, artinya dia hampir semua populasi sudah terpenuhi kalau kita merujuk pada RNI gitu. Jadi kalau di sini ini artinya yang terpenuhi di sini ya, di kurva yang sebelah sini. Jadi ini proporsinya mungkin 90, lebih dari 90% dari populasi itu akan terpenuhi kebutuhan zat gizinya ketika kita merujuk pada angka dalam RNI. Nah, ini ya tadi EAR, RDA, UL. Jadi misalnya ini tuh grafik normal gitu ya, gambaran dari seluruh populasi gitu. Kalau kita pakai EAR, nah itu tadi hanya setengahnya. Kalau RDA, ini dia hampir bisa memenuhi kebutuhan gizi semua populasi untuk RDA ini. Jadi semua populasi, tidak peduli misalnya mereka dari ras misalnya Kaukasia atau Asia gitu ya, ketika kita merujuk pada RDA ini kemungkinannya sudah sesuai gitu. Jadi kebutuhan gizi yang ada rekomendasinya yang dalam RDA ini sudah bisa digunakan oleh hampir seluruh populasi. Jadi kita juga bisa merujuk pada RDA tersebut. Untuk lebih spesifik lagi, kita punya angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, ini adalah nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang Indonesia gitu ya, dengan karakteristik tertentu. Di situ ada umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Oke, nanti
nanti kalian bisa search sendiri ya AKG, coba dicari biar ada gambaran gitu. Sebenarnya rekomendasinya itu berapa sih gitu untuk zat-zat gizi tertentu sesuai dengan usia seseorang. Nah, tabelnya itu nanti ada zat gizinya apa, lalu usianya berapa, dan jenis kelamin gitu. Jadi nanti kalian bisa bisa tinggal lihat di situ disesuaikan dengan karakteristiknya, nanti akan langsung bisa diketahui kebutuhan energi seharinya tuh berapa, seperti itu. Lalu di situ ada faktor berat badan juga. Nanti bisa dicari, ini sudah available online. Mungkin itu kuliah untuk keseimbangan energi ini ya, tentang beberapa metode perhitungan energi. Nah, nanti kalian bisa coba praktek ngitung energinya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalian bisa tahu berapa sih kebutuhan energi saya dalam sehari yang harus saya penuhi gitu. Mungkin cukup ini ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum saya tutup? Saya izin bertanya, Bu. Oke, Kira silakan. Jadi berarti kalau misalnya kita nanti mau nyusun makanan untuk seseorang gitu, atau buat kita sendiri, kita perlu tahu TEE seseorang atau diri kita sendiri, kemudian dibagi dengan AKG per zat gizi ya, Bu? Tadi benar ya yang pertama. Jadi untuk menghitung kebutuhan gizi seseorang, kalian perlu menghitung BMR-nya dulu, faktor aktivitasnya berapa, lalu ketemu TEE kan. Jadi TEE itu adalah kebutuhan energi sehari. AKG itu hanya kita pakai untuk acuan. Jadi kita tidak pakai itu. Kalau biar lebih spesifik itu kita ngitung sendiri gitu berdasarkan berat badan, tinggi badan orang tersebut yang akan kita hitung kebutuhannya. AKG itu adalah rata-rata. Jadi tidak bisa maksudnya itu adalah rata-rata kebutuhan orang Indonesia gitu. Saya contohkan aja ya biar nggak bingung sebentar. Tak tunjukkan tabel AKG-nya. Ini saya stop dulu. Saya cari dulu filenya AKG ini, biar kalian bisa mendapatkan gambaran gitu. AKG itu hanya dipakai untuk acuan saja, untuk kalau misalnya kita mau tahu berapa sih kebutuhan, misalnya kebutuhan vitamin untuk usia berapa tahun gitu. Tetapi itu kalau misalnya kita memberikan intervensi, itu tetap harus dihitung per individu sesuai dengan berat badan, tinggi badan pada individu tersebut. Sebentar. Oke. Sebentar ini. Oke, saya share screen dulu. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Jadi AKG itu seperti ini bentuknya. Jadi AKG itu hanya rekomendasi atau angka kecukupan gitu. Angka kecukupan di sini ada energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air. Pada orang Indonesia dengan kelompok umur tertentu dan berat badan, tinggi badan tertentu. Jadi misalnya gini, kita mau mengukur kebutuhan gizi seseorang yang usianya misalnya 17 tahun gitu ya. Berarti laki-laki misalnya. Jadi kita masuk ke laki-laki, lalu kita cari range usianya di sini. Berarti kalau 17 tahun kita akan masuk ke sini. Nah, di AKG ini kebutuhan energinya adalah 2.650. Tetapi ini untuk orang yang berat badannya 60 dan tingginya 168. Kalau misalnya orang yang kalian ukur itu berat badan dan tingginya sesuai dengan yang ada di sini,
berarti kalian bisa langsung pakai ini. Kebutuhannya bisa langsung merujuk pada AKG. Tetapi kalau tinggi badan dan berat badannya dia tidak sesuai, artinya bisa lebih tinggi atau lebih rendah, nah itu kalian hitung sendiri. Pakai rumus tadi, TEE tadi. Gitu. Jadi AKG ini hanya menunjukkan rata-rata kecukupan zat gizi pada populasi orang Indonesia dengan rata-rata berat badan segini dan tinggi badan segini. Gitu. Sudah jelas belum? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi misalnya kalian membaca label makanan itu biasanya mereka ada tulisannya ya berdasarkan persen AKG berapa kalori gitu. Nah, jadi itu mereka bisa ambil dari energi yang ada di sini. Misalnya untuk usia orang dewasa berapa ribu kalori gitu. Jadi harus diperhatikan berat badan dan tinggi badannya. Ibu, satu lagi. Oh iya, silakan. Kan kemarin tuh waktu kita belajar karbohidrat ada perhitungan kebutuhan karbohidrat yang misalnya 60% dikalikan TEE seseorang ya. Nah, berarti semua zat gizi itu kayak protein atau lemak itu punya apa namanya? Rumusnya sendiri yang berdasarkan persen itu. Iya, tadi sudah ada di slide ya. Sebentar, coba saya tunjukkan lagi. Tadi ada di slide. Saya share screen slide-nya dulu ya. Mana ya tadi ya? Saya masukkan kok di sini. Nah, ini. Kelihatan ya. Jadi untuk karbohidrat itu range-nya 45-65% dari TEE, lemak itu 25-30%, protein itu 8-10%. Jadi silahkan kalian bisa pakai misalnya lemaknya 25%, proteinnya 10%, berarti kan sisanya 65%. Nah, itu nanti karbohidratnya berarti segitu, gitu. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin tanya? Mungkin satu lagi ya, karena sudah maghrib. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan Anissa. Saya izin bertanya, Bu. Saya tuh sering membaca edukasi diet sama melihat video diet ya, Bu. Itu makan di bawah angka BMR itu justru memperlambat metabolisme tubuh. Nah, sesuai dengan pengalaman saya kan juga pernah diet, Bu. Itu ketika saya waktu diet itu makan sedikit dan melakukan aktivitas fisik itu terlalu sering atau banyak, justru itu membuat badan saya itu turunnya kayak berat badan saya itu turun kayak stuck gitu, Bu. Dan saat saya makannya itu kembali normal, itu justru berat badan saya itu turun. Dan apakah itu juga ada hubungannya dengan metabolisme kita ya, Bu? Baik, Bu, terima kasih. Oke, iya ya. Jadi jawabannya iya. Apakah ada hubungannya dengan metabolisme? Iya. Jadi ketika kita melakukan diet, membatasi kalori yang di bawah BMR gitu ya. Kalau BMR itu kan harusnya harus dipenuhi ya, karena itu energi yang digunakan oleh tubuh kita untuk melakukan fungsi-fungsi vital di dalam tubuh gitu. Jadi BMR itu harus terpenuhi segitu gitu. Mungkin yang bisa di-cut dari faktor aktivitasnya tadi. Nah, ketika kita diet terlalu ekstrim, artinya lebih rendah daripada BMR-nya, itu tubuh kita malah metabolisme itu justru akan melambat. Artinya tubuh kita itu akan berpikir bahwa, oh saya berada pada kondisi kekurangan, sehingga saya akan memanfaatkan energi sebaik mungkin. Gitu. Akibatnya, energi yang dibakar untuk melakukan aktivitas itu lebih sedikit. Karena tubuh berusaha membuat penggunaan energi itu seefisien mungkin gitu. Karena tubuh kita itu berpikir bahwa kita dalam kondisi kekurangan. Intinya gitu. Sehingga kalau kita membatasi kalori dalam jumlah yang sangat signifikan, itu pada akhirnya memang akan turun berat badannya. Karena ada pembatasan gitu ya, tubuh kita menyesuaikan, akan turun memang. Tetapi ketika kita kembali ke pola yang biasa, itu metabolisme yang melambat tadi, dia masih tetap lambat gitu. Jadi, ketika kita sudah berhenti membatasi kalori dan makan dalam jumlah yang biasa, itu bisa terjadi peningkatan berat badan dalam jumlah yang lebih banyak dari berat badan awal gitu. Jadi itu namanya yo-yo effect. Akibat diet pembatasan kalori yang terlalu tinggi gitu ya, yang terlalu signifikan gitu, di bawah BMR. Jadi dietnya memang berhasil tetapi dia tidak bertahan lama. Jadi dia hanya berhasil turun
banyak gitu ya, berapa kilo dalam waktu yang singkat, tetapi itu tidak akan sustain atau tidak akan bertahan lama. Ketika kalian tidak lagi menjalani diet itu, maka berat badan itu bisa akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Karena metabolisme tubuhnya menjadi melambat gitu. Baik Bu, saya izin bertanya lagi Bu. Oke, mungkin satu lagi ya, sudah maghrib. Ya Bu, kemarin kan saya mendapat materi webinar itu tentang chronic low grade inflammation relate to metabolic syndrome. Itu metabolic syndrome itu apakah sama dengan metabolisme energi ya Bu? Kan ketika ada beberapa kriteria yang dipenuhi pada materinya di Ivikus, dan mungkin nanti saya bisa buka forum di situ. Jadi kalian bisa, kalau masih ada pertanyaan, bisa ditulis di forum Ivikus. Nanti bisa saya cek dan saya balas di situ. Itu ya. Mungkin sekian dulu karena sudah maghrib. Saya akhiri pada perkuliahan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.